Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Oleh karena itu, ajaklah para fans Manchester United untuk menyaksikan channel ini, subscribe, tontonlah, sharinglah, biar banyak fans Manchester United terus berpikir logis dan sistematis. Tidak terbawa arus media-media, akun-akun palsu fanbase yang mengaku-ngaku fanbase, akun-akun sepak bola yang cari cuan dari Manchester United dengan membentuk narasi-narasi yang salah. Oke, jadi voting player of the year sama goal of the year ya, pemain tahun ini, pemain musim ini, dan goal musim ini sudah mulai dibuka. Jadi lo kalau mau pilih, klik aja ke manunited.com. Ya, gue yakin sih banyak yang memilih Bruno Fernandes ya. Tapi kalau gue itu pilih Amad Diallo gitu. Ya, jadi menurut gue kenapa dia terbaik? Dia dari istilahnya tanda kutip ya, tersingkirkan pada zaman Ten Hag. Dia menunjukkan gitu tanpa dia harus ngambek update sosial media gitu kan, komen-komen atau bikin status-status yang macem-macem gitu. Tapi dia tunjukin ketika dia diberikan kepercayaan, khususnya pada saat mulai zaman Van Nistelrooy ya, terus kemudian Ruben Amorim. Terus juga salah satu alasan gue memilih Amad Diallo adalah Amad Diallo itu selalu menjadi pembeda gitu loh, dan tidak pernah menjadi yang membuat tim jatuh gitu. Jadi kan paham ya maksud gue ya. Kalau Bruno Fernandes kan emang ya jadi pembeda, berapa kali golnya, asisnya, penaltinya menyelamatkan. Tapi ya ada juga momen dia ibaratnya membuat tim jatuh gitu loh. Kartu merahnya dia gitu kan. Itu 2 kali ya kartu merah ya. Kalau dia udah mulai nggak fokus, udah mulai marah-marah, timnya jadi ikutan ngedrop. Kalau Amad kan nggak. Justru Amad yang menjadi ibaratnya sih kayak apa ya, penambah semangatnya gitu loh. Jadi letupan semangatnya dari Amad gitu ketika ini orang bisa membuka jalan nih. Jadi gue sih lebih memilih Amad Diallo kalau player of the year ya. Dan goal of the year-nya pun atau gol musim ini pun gue juga memilih golnya Amad Diallo yang ke gawang Manchester City waktu kita menang di kandangnya Manchester City, gol-gol menit akhir tuh. Nah itu goal of the year-nya bagi gue itu tuh. Oke, di persiapan menjelang lawan Chelsea di hari Sabtu pagi terlihat bahwa Diogo Dalot mulai berlatih ringan, ada fotonya, dan juga Jonny Evans ya, mulai berlatih bersama dengan tim utama. Apakah Amorim akan memberikan kesempatan buat Jonny Evans? Ya mungkin ini sebagai pertandingan terakhir dia lah, udah kasih aja lah Jonny Evans gitu ya. Mungkin Jonny Evans juga bilang udah gak apa-apa deh, gue agak sakit-sakit dikit tapi gue bisa bantu tim gue. Ya udah banyak yang cedera juga gitu ya. Atau mungkin bisa nanti di Europa League dia juga bisa menjadi salah satu pemain cadangan. Jadi Jonny Evans gue rasa ini jadi momen yang penting di dalam 1 minggu terakhir ini ya. Udah pasti sih gue rasa dia akan pindah ya, kontraknya habis dan tidak akan diperpanjang karena tujuan Manchester United adalah sekarang bekerja sama dengan pemain-pemain yang lebih muda gitu, pemain-pemain muda. Dan untuk Dalot sendiri ya gue rasa dengan latihan ringan ini mungkin dia akan langsung dipasang ya lawan Chelsea ya. Ya dicadangkan di bangku cadangan mungkin pada saat nanti melawan Tottenham Hotspur di final Piala Eropa mungkin dipersiapkan. Nah, jadi dipersiapkan dia nih untuk hal ini. Terus juga berita bahwa Lenioro dikabarkan berlatih sendiri di gymnastic room. Jadi pertanda bahwa cederanya ini yang gak parah-parah banget. Nah, jadi udah pasti sih dia mendingan untuk ngembaliin fitnessnya dia nih. Dalam waktu 1 minggu ke depan mengembalikan fitnessnya dia.
Udah pasti kayaknya pas lawan Chelsea sih kan dipasang gitu ya. Jadi bagaimana mengembalikan level fitnessnya dia supaya nggak kambuh lagi cederanya, otot-ototnya, sendi-sendinya itu, pemulihannya, supaya yang penting pada saat 1 minggu tepat dia bisa diturunkan, harusnya sih jadi starter ya, harusnya jadi starter. Jadi kalau ya dream gue sih starter 3 di belakangnya sih ya Lenioro, back tengah kiri, back tengah kanannya De Ligt, back tengah-tengahnya si Maguire. Itu yang udah paling tersolid tuh. Itu yang gue harapkan sih, mereka bertiga ini bisa menjadi squad, atau bisa ya misalnya kedalaman squad lah ya, memenuhi kedalaman squad, supaya Amorim juga bisa memilih pemain-pemain yang tepat, khususnya pada saat dia dipasang sebagai starter ya. Terus nah ini berita yang gue tuh sebenarnya agak apa ya, dilema juga sih membuat berita mengenai transfer gitu ya. Karena semuanya itu kan ditentukan dengan pertandingan minggu depan ya. Jadi kerannya itu dibuka kalau kita juara Liga Eropa, udah deh kita bisa ngomong deh beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Cuman kan ya gue, lu gitu kan, semua lah. Dan secara psikologis kan pernah gue bahas kan, kenapa fans itu seneng membicarakan masalah transfer pemain masuk ya, karena mereka secara psikologis pengen selalu di musim depan itu lebih baik, lebih bagus. Apalagi dengan ya episode sebelumnya gue bahas pernyataan Ruben Amorim yang menurut gue udah cukup jelas dan keras bahwa kita harus mengadakan perubahan ya. Bahkan spesifik dia bilang tuh dalam satu kalimatnya itu, ya kita harus berani di bursa transfer, harus benar-benar memanfaatkan di bursa transfer, harus berani, dia bilang harus brave in transfer window ya, harus berani spend, harus berani bernegosiasi ya, itu yang sesuai dengan keinginan dia pemain-pemainnya. Nah, jadi kalau misalnya bicarain pemain lain gitu ya, pemain yang ya walaupun beritanya ada, kabarnya ada gitu, jadi dilematis juga gitu. Sedangkan gue pasti dan teman-teman berharap banget kita melakukan perombakan dengan membeli pemain-pemain baru ya, yang pastinya sih seharusnya sudah di scouting oleh Christopher Vivell, Jason Wilcox, dan Ruben Amorim itu sendiri cocok dengan sistem permainannya Ruben Amorim. Tapi ya udah lah ya, kita sih tetap aja, kita kan namanya juga kan calon yang direkrut ya. Dibahas gak apa-apa, minggu depan penentuannya ya. Kalau ternyata kita nggak menang juara tidak memenangkan Liga Eropa, ya udah, nama-nama ini kita simpen hanya sebagai angan-angan. Tapi kalau emang juara, wah, nama-nama dan pemain-pemain yang gue bahas mungkin kedepannya akan sering gue bahas tuh, dan mungkin akan lebih banyak lagi nama-nama pemain. Jadi dikabarkan di beberapa media bahwa Manchester United sedang bukan memata-matai, coba mengamati Adam Wharton ya. Kayaknya gue pernah bahas, tapi baru gue bahas sedikit sih. Jadi Adam Wharton ini pemain tengah Crystal Palace, yang dimana dia membawa Crystal Palace ke final Piala FA. Posisinya itu defensive midfielder sebenarnya, cuman lebih kepada deep lying midfielder. Ya, ada yang bilang ini the next Michael Carrick ya, hampir sama lah gaya permainan dia dengan Michael Carrick ya, walaupun belum sehebat Michael Carrick ya, iyalah karena umurnya aja masih 21, kelahiran Blackburn, setinggi 182. Sebenarnya ya kalau zamannya Sir Alex, pemain-pemain gini dia suka nih, dia beli nih. Sir Alex nih, pemain-pemain Inggris yang masih muda, yang mungkin belum jadi bintang gitu, tapi dia tahu nih anak punya bakat gitu, punya spesialisasi gitu. Dia Cole Palmer,
Conor Gallagher tuh kayak gitu tuh tipe-tipe yang pasti dibeli Sir Alex tuh. Ya, pemain-pemain British gitu yang dia ngelihatnya ini ada spesialisasinya nih. Jadi si Adam Wharton ini ya bisa berposisi sebagai defensive midfielder dan attacking midfielder maupun midfielder ya. Kakinya preferred footnya tuh kiri ya. Kalau harga di Transfermarkt memang 35 juta euro atau sekitar 30 juta pound lah. Cuman dia tahu sendiri kan, gue udah beberapa kali bilang, ini udah jadi bahasa yang baku lah, bahwa kalau klub Inggris khususnya apalagi ke Manchester United pasti ngetok mahal. Bahkan di media bilangnya katanya Palace minta dia harganya itu 70 juta pound. Aduh, nggak ngerti gue deh. Nah, si Adam Wharton emang punya keinginan pindah, dan selain Manchester United juga Liverpool ngincer ya, karena Liverpool kemungkinan ya desas-desus bahwa Alexis McAllister mau diambil juga sama Real Madrid gitu. Nah, si Adam Wharton ini kalau kita based on data ya di SofaScore nilainya sih ya sedang-sedang lah, 6,42. Atributnya nggak terlalu ada yang mentereng ya. Attackingnya 57, tekniknya 54, defensifnya 43, kreativitasnya 56. Tapi ada sedikit yang gue agak khawatirkan, dia kayaknya setahun kemarin itu udah 2 kali cedera, bahkan 1 bulan, 2 bulan bahkan, November Desember dia sempat cedera panjang gitu. Terus terakhir kemarin dia sempat cedera sedikit. Banyak beroperasi secara season heat mapnya di daerah tengah, mungkin agak ke kanan ya. Belum ada gol, expected goals-nya juga nggak sampai 1, assist-nya baru 2, interception-nya 1, tackle per game 1,7. Nah, terus keistimewaannya apa dong gitu ya? Kalau dibilang sebagai pengganti Eriksen bisa jadi ya, karena Eriksen mungkin akan pergi, dan Eriksen kan juga sebenarnya tipenya di playing midfielder kan. Menurut gua masuk akal ya. Tapi kalau misalnya lo mau dibandingkan misalnya kayak contoh dengan Ugarte, ya nggak bisa dijadikan patokan juga gitu, karena Ugarte kan lebih defensive midfielder yang breaker kan, ya hampir mirip Casemiro sebenarnya kalau Ugarte. Kalau lo bandingin head to head Ugarte sama Adam Wharton, ya Wharton ini bagus di key passes-nya ya, itu yang gue bilang di playing midfielder kan, tipe-tipe yang passing kuncinya itu penting banget, progressive passing-nya, passing ke depan. Jadi nggak banyak back passan gitu. Duels juga hampir sama. Cuman yang beda dari si Ugarte adalah forward pass-nya. Nah, itu dia lebih sering. Ya, lebih sering. Carrying bolanya pun juga mirip gitu. Apakah mereka rencananya akan diduetkan? Ya bisa juga. Kenapa gue bilang ini menurut gue cocok gitu ya, karena di Crystal Palace itu bermain 3-4-3, dan ya nggak bisa dipungkiri juga pelatih Crystal Palace ini kan udah tahun kedua, 2 tahun ya, jadi pemain-pemainnya juga udah masuk lah ke dalam sistemnya dia gitu, dan dia sudah familiar dengan formasi 3-4-3 ini. Jadi mungkin Ruben Amorim tinggal oke nih, lu udah paham ya, kayak Mason Mount lah, lu udah paham ya sistem bermainnya gimana, jadi lu tinggal ikutin instruksi gua aja nih, gak perlu gua ajarin lagi ya. Sekali lagi harga 70 juta mungkin mahal, tapi ya sekali lagi gongnya itu minggu depan udah. Kalau minggu depan kayaknya kayak apa ya, kayak kita tuh lagi nunggu bonus ya. Kalau bonus belum keluar kan lu nggak bisa mikir beli apa-apa gitu kan, cuman berhayal-hayal doang kan, beli handphone baru, beli baju baru gitu kan, beli game baru gitu ya, beli konsol gitu kan. Tapi kalau begitu duitnya ada kan, lu tinggal jadi beli gitu jadi gitu ya. Jadi ya untuk sementara ini gue kabarkan ya, buat teman-teman juga oke, emang Manchester United punya planning nih, tinggal eksekusinya aja nih minggu depan nih. Kita harus menang di Liga Eropa. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Terima kasih.